Halo semuanya, perkenalkan saya Angelita Kapnani, NIM 1812157. Jurusan Akuntansi semester 6 Universitas Nusa Cendana. Saya akan menjelaskan mengenai pembukuan pada UMKM, yaitu sesuai dengan proyek magang saya di usaha penggilingan padi. Oke, kita langsung mulai saja materinya. Pertama-tama, kita harus mengetahui tentang apa itu pembukuan. Pembukuan yaitu adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Pembukuan merupakan suatu tugas akuntansi yang paling dasar dan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Pembukuan berbeda dengan akuntansi. Proses akuntansi biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntan membuat laporan dari transaksi keuangan tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan. Setiap proses yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan adalah proses pembukuan. Seorang ahli pembukuan juga dikenal sebagai pencatat akuntansi, ialah seorang yang mencatat transaksi harian suatu organisasi. Seorang ahli pembukuan biasanya bertanggung jawab untuk menuliskan buku harian. Seorang ahli pembukuan menyiapkan rekening pendapatan dan lembaran neraca menggunakan neraca saldo dan buku-buku besar yang sudah disiapkan oleh ahli pembukuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode umum dalam pembukuan. Ada dua macam metode umum dalam mencatat pembukuan dalam ilmu akuntansi, yaitu sistem pembukuan masukan tunggal dan sistem pembukuan masukan berpasangan. Sistem pembukuan masukan tunggal akan saya jelaskan pertama, yaitu di mana sumber catatan pembukuan primer di dalam pembukuan masukan tunggal adalah buku kas, sama dengan rekening koran, tetapi menempatkan pendapatan dan pengeluaran ke berbagai akun pendapatan dan pengeluaran. Catatan akun yang terpisah dipelihara untuk kas mungil, status keterbayaran dan keterimaan akun, dan transaksi-transaksi yang berkesesuaian lainnya. Sistem ini biasa digunakan di bisnis kecil dan menengah. Metode ini efektif untuk perusahaan yang melakukan transaksi sederhana dan nominalnya kecil. Sumber pembukuan yang digunakan yaitu buku kas utama. Sistem masukan tunggal ini memiliki sifat yang mirip seperti rekening koran, yang dimana tidak ada pengelompokan khusus untuk setiap pos pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya, tentang sistem pembukuan masukan berpasangan. Sistem pencatatan double entry juga disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya, suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit yang berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit yang ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas dana. Berbeda dengan metode sebelumnya, sistem masukan berpasangan ini lebih sering digunakan oleh perusahaan berskala besar. Masukan berpasangan ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan sistem masukan tunggal, karena tersedia akun khusus untuk pemasukan atau debit dan pengeluaran atau kredit yang terpisah, sehingga akuntan dan perusahaan akan lebih mudah dalam memantau arus keuangan yang kompleks. Selanjutnya, mengenai manfaat pembukuan untuk bisnis. Yaitu ada beberapa manfaat. Yang pertama, kita akan dapat mengetahui besaran laba dan rugi. Tujuan utama dalam suatu bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Untuk itu, diperlukan suatu pembukuan. Catatan dalam pembukuan memungkinkan kita untuk dapat mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian dalam suatu periode. Yang kedua, dapat memahami setiap transaksi yang keluar maupun masuk. Untuk memahami sebuah transaksi dalam bisnis, maka kita harus mulai dari transparansi dana.
Seluruh transaksi jual dan beli harus dicatat secara terperinci dan berurutan sesuai dengan waktunya. Maka melalui pembukuan ini akan mudah tercapai dan kita dapat lebih mudah mengawasi seluruh aliran masuk maupun keluar. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang terjadi selama Februari 2021 pada usaha penggilingan padi juang. Dan perlu diketahui bahwa 1 kilo mol padi pada penggilingan padi juang ini adalah Rp300. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2021. Berikut adalah aset dan kewajiban per 1 Februari 2021. Oke, saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum pada penggilingan padi juang. Pada tanggal 2 Februari 2021, menerima uang atas penyimpanan jasa mol padi sebanyak 268 kilo dengan harga 80.400, di mana kas pada pendapatan, kas pada sisi debit 80.400 dan pendapatan pada sisi kredit 80.400. Pada tanggal 4, kas pada pendapatan dengan kas 47.100 dan pendapatan 47.100. Pada tanggal 5, kas pada pendapatan, kas 24.900, pendapatan 24.900. Pada tanggal 6, kas 42.000, pendapatan 42.000. Pada tanggal 8, kas 61.500, pendapatan 61.500. Selanjutnya, pada tanggal 9, membeli bahan habis pakai solar 5 liter dengan harga 25.000, yaitu bahan habis pakai pada kas, di mana bahan habis pakai pada sisi debit 25.000 dan kas pada sisi kredit 25.000. Selanjutnya, pada tanggal 12, menerima uang atas penyelesaian jasa mol padi sebanyak 111 kilo dengan harga 33.300, di mana kas 33.300 pada sisi debit dan pendapatan 33.300 pada sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 13, kas pada pendapatan, kas 51.300 dan pendapatan 51.300. Selanjutnya, pada tanggal 16, kas pada pendapatan, kas 41.100 dan pendapatan 41.100. Pada tanggal 18, kas 51.600, pendapatan 51.600. Pada tanggal 19, menerima uang atas penyelesaian jasa mol padi sebanyak 204 kilo dengan harga 61.200, yaitu kas pada sisi debit dan pendapatan pada sisi kredit. Kas 61.200, pendapatan 61.200. Selanjutnya, pada tanggal 20, menerima uang atas penyelesaian jasa mol padi sebanyak 153 kilo dengan harga 45.900, yaitu kas 45.900 pada sisi debit dan pendapatan 45.900 pada sisi kredit. Tanggal 22, membeli bahan habis pakai solar sebanyak 10 liter dengan harga 50.000, yaitu bahan habis pakai pada sisi debit sebanyak 50.000 dan kas pada sisi kredit sebanyak 50.000. Selanjutnya, beban listrik dan air pada tanggal 22, beban listrik dan air pada sisi debit 150.000 dan kas pada sisi kredit 150.000. Pada tanggal 22, menerima uang atas penyelesaian jasa mol padi yaitu sebanyak 166 kilo dengan harga 49.800, yaitu kas pada sisi debit 49.800 dan pendapatan pada sisi kredit 49.800. Pada tanggal 23, menerima uang atas penyelesaian jasa mol padi yaitu kas pada pendapatan, di mana kas 48.900 dan pendapatan 48.900 pada sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 24, menerima uang atas penyelesaian jasa mol padi sebanyak 158 kilo dengan harga 47.400, yaitu
kas 47.400 dan pendapatan 47.400. Pada tanggal 25, kas 121.200, pendapatan 121.200. Tanggal 25, prive pada kas, prive 50.000 pada sisi debit, dan kas 50.000 pada sisi kredit. Selanjutnya pada tanggal 26, utang usaha pada kas, yaitu utang usaha pada sisi debit 75.000 dan kas pada sisi kredit 75.000. Dan yang terakhir tanggal 26, menerima uang atas penyelesaian jasa mau padi 329 kilo dengan harga 98.700, yaitu kas pada sisi debit 98.700 dan pendapatan pada sisi kredit 78.700. Total dari kredit dan debit itu adalah 1.256.300. Oke, selanjutnya ini adalah buku besar pada penggalingan padi juang, yaitu ada pada akun kas, yaitu totalnya 1.156.300. Selanjutnya piutang usaha 100.000, bahan habis pakai 175.000, akun modal 750, prive 50.000, pendapatan jasa 906.300.000, dan pada beban listrik dan air 150.000. Berikut adalah neraca saldo pada penggalingan padi juang. Dalam neraca saldo yang dibuat berdasarkan pada buku besar, di mana yang pertama itu ada akun kas pada sisi debit 1.156.300, yang kedua modal pada sisi kredit 750.000, yang ketiga piutang usaha pada sisi debit 100.000, yang keempat ada pendapatan jasa pada sisi kredit 906.300, yang kelima ada utang usaha pada sisi kredit 75.000, yang keenam bahan habis pakai pada sisi debit 275.000, yang ketujuh ada prive pada sisi debit 50.000, dan yang terakhir beban listrik dan air pada sisi debit 150.000. Dari akun-akun tersebut yang sudah dimasukkan sesuai dengan posisinya, yaitu debit dan kredit, maka dilihat apakah totalnya sama atau tidak. Total pada sisi debit yaitu 1.731.300 dan pada sisi kredit 1.731.300. Karena hasilnya sama, maka neraca saldo yang sudah dilakukan atau dikerjakan ialah benar. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi didapat dari pendapatan dikurangi beban-beban, di mana pendapatan jasa sebesar 906.300 dikurangi beban, yaitu beban listrik dan air sebesar 150.000. Jadi laba bersih yang dihasilkan yaitu 756.300 didapat dari pendapatan jasa 906.300 dikurangi beban 150.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada aset, kasnya sebesar 1.156.300, piutang usaha sebesar 100.000, dan bahan habis pakai sebesar 275.000. Jadi jumlah asetnya yaitu 1.531.300. Selanjutnya ada kewajiban, di mana utang usaha 75.000 dan modalnya 1.456.300. Jadi jumlah kewajiban dan modal yaitu 1.531.300. Berikut adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini dibuat untuk menggambarkan peningkatan maupun penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan, di mana modal pada 1 Februari 2021 yaitu 750.000. Laba bersih sebulan yaitu 756.300 dikurangi pengambilan prive yaitu 50.000, menjadi total penambahan modal yaitu 706.300. Selanjutnya, modal pada 28 Februari 2021 yaitu 1.456.300 didapat dari modal 1 Februari ditambah penambahan modal. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini akan menunjukkan aliran masuk maupun aliran keluar yang terjadi pada penggalingan padi juang.
Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari pelanggan sebesar 906.300 dikurangi pembayaran kas untuk beban sebesar 300.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 606.300. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi itu tidak ada. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas yang diterima dari pemilik sebagai investasi itu tidak ada, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 50.000. Jadi, arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar minus 50.000. Selanjutnya, kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode berjalan sebesar 556.300. Itu didapat dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 606.300 dikurangi arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 50.000, yaitu menghasilkan 556.300. Kas per 1 Februari 2021 sebesar 600.000 dan kas per 28 Februari 2021 sebesar 1.156.300, di mana didapat dari kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode berjalan sebesar 556.300 ditambah kas per 1 Februari 2021 sebesar 600.000. Jadi menghasilkan kas per 28 Februari 2021 sebesar 1.156.300. Oke, selanjutnya kesimpulannya, pembukuan adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Pembukuan merupakan tugas akuntansi yang paling dasar dan biasanya dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Tujuan utama sebuah bisnis yaitu mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan ini, maka diperlukan sebuah pembukuan. Dan seharusnya setiap usaha harus membuat pembukuan agar nantinya mereka dapat mengetahui untung dan rugi dalam usaha tersebut. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Terima kasih.